Shalom, saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari awali weekend kita dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, kita bisa membuat diri kita merasakan anugerah dan kasih karunia-Nya. Kita akan mengawali AMD kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur Engkau menyertai setiap kami. Engkau menyertai istirahat kami. Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap kebenaran firman yang boleh kami sama-sama renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Ini menjadi benih yang tertanam dalam hidup kami, berakar kuat dan juga bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga hidup kami bukan menjadi hidup yang biasa-biasa saja, tetapi boleh berbuah di dalam Tuhan. Ajarkan kami untuk dapat merenungkan firman-Mu dengan pewahyuan yang daripadamu, penyertaan-Mu, sehingga kami ketika membaca firman, di situ Tuhan yang ubahkan hidup kami. Ketika kami mendengarkan firman, di situ Tuhan ubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan waktu perenungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama melandasi firman Tuhan kita dari Lukas 18 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Lukas 18 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca untuk menjadi landasan perenungan kita pada pagi hari ini. Apa yang dilakukan seorang hakim yang tidak mengenal Allah dan juga tidak menghormati seorang pun ketika ada seorang janda yang datang terus-menerus meminta belas kasihannya. Seorang hakim yang lalim itu, saudara, walaupun dia tidak mengenal Allah dan ia menolak janda itu berkali-kali ketika janda ini meminta belas kasihannya, tetapi pada akhirnya sang hakim luluh juga dalam tanda kutip. Sang hakim mengatakan bahwa baiklah, aku akan membenarkan engkau sebab engkau datang terus dan datang terus. Apa yang dilakukan oleh hakim ini, saudara? Walaupun kata-katanya pedas, tapi hakim ini punya satu hati yang tahu bahwa ketika orang itu datang terus kepadanya, maka apa yang harus dilakukan adalah menolong orang ini. Seseorang yang lalim saja, seseorang yang tidak mengenal Tuhan saja tahu ketika ada orang yang datang terus, maka ia harus melakukan sesuatu terhadap orang ini. Dia tidak mengenal Tuhan loh, saudara.
tapi dia punya hati yang demikian. Itu artinya saudara, kalau orang yang lalim saja bisa melakukan hal itu, terlebih lagi Bapamu yang ada di surga. Terlebih lagi Tuhan kita, yang tidak mungkin dia mengatakan kalimat pedas kepada saya dan saudara. Terlebih lagi Tuhan kita. Betapa senangnya Tuhan kita kalau kita mau datang terus kepadanya meminta permintaan-permintaan kita. Yesus mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yesus bertanya kepada kita, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan secara terus-menerus, Tuhan tidak sedang mengulur-ngulur waktu kita untuk mendapatkan pertolongannya. Tapi yang Tuhan lakukan ketika kita menanti Tuhan, kita datang kepadanya tanpa jemu-jemu. Tuhan sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima pertolongannya. Sebab kalau diri kita tidak siap, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalau diri kita tidak siap, kita tidak bisa melihat anugerah Tuhan, walaupun Tuhan sudah berikan. Tapi Tuhan juga senang dengan setiap kita yang meminta tanpa jemu-jemu. Saudara, bayangkan saja, ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita, tanpa jemu-jemu meminta sesuatu hal kepada kita, bukankah kita kepikiran tentang apa yang diminta oleh anak kita? Bukankah ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita secara terus-menerus, mungkin ada rasa jengkel di hati kita karena kita mungkin belum bisa memberikannya. Entah karena aturan kita, entah karena juga keterbatasan kita, mungkin kita belum dapat memberikannya. Tapi ketika anak kita meminta terus-menerus kepada kita, hati kita sebenarnya memikirkan apa yang menjadi permintaan anak kita. Dan kita akan usahakan, mencari jalan. Terus-terusan dia minta kepada kita. Kita tambah makin memikirkannya, berusaha tanpa jemu-jemu, memberikan jalan, mencari jalan. Itu kita loh saudara. Itu kita. Yang belum 100% sempurna ini. Terlebih lagi Tuhan kita saudara. Yang amat sangat mengasihi kita. Yang amat sangat menyayangi kita, bahkan ia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Itu tanda kasih yang begitu besar. Yang mengartikan bahwa dia juga akan mengusahakan yang terbaik untuk kita. Membukakan jalan bagi saya dan saudara. Dan ia tidak pernah sekalipun mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Tapi yang dia lakukan ketika kita berdoa kepadanya siang dan malam. Dia menguatkan kita, dia mempersiapkan hati kita, dia membuka mata kita, dia membuka pikiran kita. Sampai kita siap untuk menerima jawaban pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita renungkan hari ini mengajarkan kepada kita. Jangan pernah sekalipun jemu terhadap doa-doa kita kepada Tuhan. Jangan pernah juga berpikir bahwa ketika kita berdoa hal yang sama secara terus-menerus, nanti Tuhan bosan. Tuhan tidak akan pernah bosan. Justru ia senang kalau kita berdoa tanpa jemu-jemu kepadanya. Saudara, pernahkah saudara bergumul akan sesuatu dan saudara mendoakannya secara terus-menerus,
sepanjang hari. Dan kemudian dengan ajaibnya Tuhan bukakan jalan. Padahal nampaknya sudah tertutup semua. Saya pernah mengalaminya, saudara. Dan saya yakin dan percaya bukan hanya saya yang pernah mengalaminya. Ada banyak orang juga yang mengalami hal yang demikian. Dan kalau saudara belum mengalaminya, mari lakukan itu. Sampai saudara melihat ketika saudara berdoa tanpa jemu-jemu, Tuhan tolong. Mungkin kita berpikir bahwa aku sudah berdoa sepanjang puluhan tahun, tapi tidak pernah ada jawaban Tuhan. Saudara percayalah, sebuah hadiah yang besar dipersiapkan dengan waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan hadiah kita yang sedang dibungkus oleh Tuhan. Dia sedang mempersiapkan itu dalam waktu yang lama. Seorang anak, saudara, dapat mengendarai mobil. Apakah dalam waktu sehari 2 hari? Enggak, saudara. Dalam 18 tahun hidupnya baru ia dapat surat izin mengemudi. Waktunya panjang untuk hanya menanti mengemudi. Padahal dari kecil biasanya anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan sekalipun sudah bermainnya mobil-mobilan. Sudah mengemudikan mobil, saudara. Tapi apakah hari itu juga langsung diberikan surat izin mengemudi? Enggak, saudara. Harus menunggu 18 tahun sampai ia mendapatkan surat izin mengemudi. Ada proses yang panjang, ada penantian yang panjang. Ilustrasi sederhana ini bisa menggambarkan juga penantian kita akan doa-doa kita. Ada doa-doa kita yang kita panjatkan bertahun-tahun. Mungkin saudara sudah mulai lelah dan jemu berdoa akan hal itu. Tapi percayalah satu hal. Tidak ada kata lelah yang tidak dibayarkan oleh Tuhan. Karena ketika kita berdoa sepanjang berapa puluh kali sekalipun dengan tidak jemu-jemu, di situ Tuhan sekali lagi sedang mempersiapkan hati kita untuk menerima hadiah pertolongan Tuhan yang besar untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, mari jadi orang-orang yang tanpa jemu-jemu berdoa kepada Tuhan secara terus-menerus. Datanglah kepadanya, mintalah kepadanya, sampai engkau bisa melihat jawaban pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Refleksikan ini, imani ini. Mari kita sama-sama tidak jemu-jemu menantikan pertolongan Tuhan. Bukankah Tuhan selalu baik, saudara? Bukankah Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita? Kita akan akhiri AMD kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah seperti Engkau. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh belajar bagaimana kami seharusnya hidup dalam kehidupan doa kami. Tidak jemu-jemu sekalipun untuk mendoakan pokok-pokok doa kami. Tidak pernah jemu sekalipun untuk mendoakan apa yang kami rindukan, apa yang kami gumulkan. Sampai kami melihat Tuhan menjawab doa kami. Sampai kami bisa merasakan ada hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan Kau berkati setiap kami yang saat ini mendengarkan perenungan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami agar Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk tidak jemu-jemu dalam berdoa. Tuhan, kami juga minta pengurapan yang daripada-Mu turun atas setiap kami, atas pekerjaan kami, atas rumah tangga kami, atas masa depan kami, sehingga apapun yang kami buat, Tuhan buat berhasil. Engkau berkati kami yang mengalami kelemahan tubuh, biarkan bilur-bilur-Mu sajalah yang memulihkan dan menyembuhkan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bukakan jalan untuk setiap kami, walaupun kami melihat banyak jalan, walaupun kami melihat jalan-jalan yang kami lalui ini terlalu penuh simpangannya. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami bisa menemukan jalan yang terbaik yang Tuhan akan terus sertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kami dan biarkan hikmat yang daripadamu, kasih karuniamu mengalir atas hidup kami. Engkau berkati juga gereja kami, Engkau berkati bangsa kami. Kami mau serahkan gereja dan bangsa kami hanya dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap kami. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kita dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu perenungan. Jangan pernah jemu-jemu berdoa, karena Tuhan kita baik. Bukankah Tuhan selalu baik, saudara? Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Saya berdoa penyertaannya dan pengurapannya terus turun atas saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. You are blessed.